Oke, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Oke, sudah terlihat ya slide-nya. Nah, ini adalah beberapa aplikasi turunan yang akan kita pelajari di 4 pertemuan terakhir ini. Jadi garis singgung, garis normal, panjang garis singgung, garis normal, subnormal, dan subtangen, kemudian maksima dan minima, ada kecepatan-percepatan, ada bentuk tak tentu. Untuk aturan L'Hospital, udah sempat dikasih slide-nya sebelum UTS. Ini menghitung limit menggunakan turunan. Ntar bisa dibuka-buka lagi. Nah, untuk hari ini kita akan fokus di panjang garis singgung dan garis normal dulu. Minggu depan baru yang panjangnya dan maksima minima. Oke. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada suatu fungsi fx. Nah, kemudian ada garis yang menyinggung fungsi fx tersebut di titik x0, y0. Nah, ini adalah titik singgungnya dan ini adalah garis singgungnya. Nah, kemudian ada garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Nah, ini adalah disebut garis normal. Jadi garis yang tegak lurus dengan garis singgung itu adalah garis normal. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Nah, di sini kita akan mencari berapa sih persamaan garis singgung dan berapa persamaan garis normal. Oke. Nah, ini adalah persamaan garis singgung pada suatu fungsi fx di titik x0, y0 dengan kebiringan m adalah ini seperti ini. Jadi y dikurang y0 itu tadi dari titik singgungnya, sama dengan m. Nah, m ini didapat dari turunan fungsi si fx-nya. Oke, m ini kita dapat dari turunan dari fungsi fx-nya. Kemudian dikali x dikurang x0. x0 adalah titik singgungnya. Ini adalah persamaan garis singgung. Nah, kemudian tadi garis yang tegak lurus dengan garis singgung adalah garis normal. Persamaannya adalah seperti ini. Bedanya kalau yang tadi ini m, kalau yang persamaan garis normal itu adalah min 1 per m. Oke, jadi perbedaannya di m ya. Di sini m untuk persamaan garis singgung. Di sini adalah min 1 per m untuk persamaan garis normal. Oke. Boleh kalau mau dicatat dulu. Hari ini kita akan latihan mencari persamaan garis singgung dan garis normal. Oke, sudah? Kalau sudah, kita coba latihan ya untuk mencari persamaan garis singgung dan garis normal. Oke, di sini tentukan persamaan garis singgung dan garis normal untuk fungsinya adalah y sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 6 di titik 2,6. Nah, di sini fungsinya sudah ada, titik singgungnya juga sudah ada. Nah, kita berarti cari m-nya dulu ya. M-nya itu kita dapat dari turunan fungsinya, yang kemudian kita masukkan titiknya. Nah, berarti ini turunannya ya aksen sama dengan, yang masih ingat nih berarti turunannya berapa? 3x kuadrat Iya. dikurang 4x. Oke,
plus 0 ya, 6 turunannya Iya, 0. Pak. Nah, kemudian kita masukkan si titik singgungnya. Di sini cuma ada X, berarti yang kita masukkan X-nya aja. Kalau ada Y, berarti kita masukkan juga Y-nya. Nah, ini berarti sama dengan 3 dikali 2 kuadrat min 4 kali 2. Nah, ini sama dengan 2 kuadrat 4 kali 3 adalah 12 dikurang 8 sama dengan 4. Nah, ini berarti M-nya. Oke, sudah ada M, sudah ada titik singgung, berarti kita tinggal masukkan saja ke rumus persamaan garis singgung dan garis normal ya. Persamaan garis singgung tadi adalah Y dikurang Y0 sama dengan M kali X kurang X0. Y-nya dan X-nya ini tidak diubah ya. Tinggal Y0, X0, dan M-nya. Dikurang Y0-nya adalah 6, ya Y0, X0, Y0. Nah, dengan M-nya adalah 4, X dikurang X0 adalah 2. Maka Y kurang 6, ini kita kalikan 4X min 8. Kemudian kita pindah ruaskan biar kita dapat Y-nya sama dengan berapa. Ini 4X min 8, min 6 pindah ruas jadi plus 6. Atau sama dengan 4X min 2. Oke. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya. Nah, untuk persamaan garis normalnya, kita cari lagi. Y dikurang Y0 sama dengan min 1 per M X dikurang X0. Maka Y dikurang Y0 tadi adalah 6. M-nya adalah 4, berarti min 1 per 4. X dikurang X0-nya adalah 2. Maka Y kurang 6 sama dengan min 1 per 4 X. Positif setengah ya. Min 1 per 4 kali min 2 jadinya plus setengah. Maka Y-nya sama dengan min 1 per 4 X plus setengah min 6 pindah luas plus 6. Atau sama dengan min 1 per 4 X. Nah, setengah tambah 6 berapa? Oke, 6 bisa jadi 12 per 2 ya. Jadi 13 per 2. Oke. Nah, jadi ini ya persamaan garis singgung dan persamaan garis normal ya. Tadi M-nya adalah 4, persamaan garis singgungnya adalah 4X min 2, persamaan garis normalnya adalah min 1/4X plus 13 per 2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh sambil dicatat.
Oke, sudah nulisnya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang bisa dicoba dulu latihan contoh 2 ini sama menentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Titiknya sudah ada, fx-nya juga sudah ada. Oke, silakan dicoba dulu. Oke, gimana? Ada yang udah dapat? M-nya berapa? Sudah, Pak. Oke, berapa M ya? M-nya 4. Oke, benar ya. Oke, berarti kita pertama kan nyari turunannya dulu ya. Nah, ini turunannya berapa jadi? 6x min 2. Ya, 6x min 2. Nah, kemudian kita masukkan titiknya, jadinya adalah 6 dikali 1 min 2. Atau 6 kurang 2 sama dengan 4. Oke. Kemudian persamaan garis singgungnya dapat berapa? Ada yang sudah dapat persamaan garis singgungnya? 4x plus 2, Pak. Ya, benar ya. 4x plus 2. Oke, jadi kita tinggal masukkan ke persamaan garis singgungnya. Kan Y dikurang Y0 sama dengan M dikali X kurang X0. Ini semuanya sudah ada ya. Jadi tinggal Y dikurang Y0-nya adalah 6 sama dengan M-nya adalah 4. X dikurang X0-nya adalah 1. Maka ini Y kurang 6 sama dengan 4X min 4. Maka Y-nya sama dengan 4X min 4 plus 6 atau sama dengan 4X plus 2. Oke.
Nah, untuk persamaan garis normal ada yang udah dapat? Min 1/4 X plus 25/4. Ya, benar ya. Jadi, persamaan garis normal, bedanya di M-nya aja ya. Jadi, sama dengan kurang Y0 min 1 M X dikurang X0. Maka Y dikurang 6 sama dengan min 1/4 dikali X kurang 1. Maka Y kurang 6 sama dengan min 1/4 X plus 1/4. Oke, maka Y-nya sama dengan min 1/4 X plus 1/4 plus 6. Atau sama dengan min 1/4 X plus, ini jadinya 24/4 ya. Tambah 1 jadi 25. 25/4. Oke. Di sini ada yang mau tanyakan? Sambil silahkan yang mau nyatet. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya, kalau tadi kan sudah diketahui langsung fx-nya atau y-nya sama dengan sekian. Nah, ini persamaannya
dalam bentuk parameter. Jadi ada X sama dengan T per 1 min T, kemudian ada Y sama dengan 3T kuadrat. Nah, ini kalian harus baca-baca lagi, buka-buka lagi, cara mencari turunan persamaan parameter itu gimana. Jadi kita tidak bisa menurunkan cuma dari ininya aja, tapi kita harus menurunkan persamaan parameter ini. Nanti dapat dy per dx-nya berapa. Nanti dapat dy per dx-nya itu berapa. Nah, dy per dx itu kalau nanti kalian buka-buka lagi, atau kalau masih ingat, ini kan bisa kita dapat dari dy per dt, turunan y ini terhadap t, dibagi dx per dt. Turunan ini terhadap t. Nah, nanti hasil turunan ini dibagi dengan turunan ini, dapatlah dy per dx. Nah, dari inilah yang kita cari. Kita cari m-nya itu dari yang ini. Oke. Nah, kita coba dulu. Nah, turunan dari y sama dengan 3t kuadrat berapa? Turunannya berapa? 6T, Pak. Ya, 6t. Nah, kemudian kalau yang ini, dx per dt-nya, nah ini kan pecahan ya, pembagian ya, t dibagi 1 min t, berarti kita perlu pakai cara yang u dibagi v. U dibagi v sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Oke, ini u-nya adalah yang atas berarti t, v-nya adalah yang bawah 1 min t. Maka u aksennya sama dengan, berarti turunan dari t adalah 1 kan, kemudian v aksennya adalah 1 min t. Turunan dari 1 min t berapa? Min 1 kan. Ya, min 1 ya. Maka dx per dt tadi apa? U aksen dulu dikali V. U aksennya 1 dikali V 1 min T. Berarti 1 dikali 1 min T. Dikurang U kali V aksen. T kali min 1. Per V kuadrat. V-nya adalah 1 min T. Oke, ini kita hitung dulu. 1 kali 1 min T berarti 1 min T. Min T kali min 1 jadi plus T. Per 1 min T dikuadratkan. Nah, ini boleh kalian pecah atau kalian masih gini dulu nggak apa-apa. Nah, kita sederhanakan. Yang atas sampai bisa disederhanakan. Min T tambah T habis ya. Jadi tinggal 1 per 1 min T kuadrat. Nah, ini adalah turunan persamaan parameternya. Nah, kita cari M dari sini. Nah, tadi diketahui T-nya sama dengan 2. Nah, makanya kita bisa masukkan T sama dengan 2-nya ke sini. Oke. Maka ini sama dengan 1 per 1 dikurang 2 kuadrat. Maka sama dengan 1 per, ini adalah min 1 ya. Min 1 dikuadratkan adalah 1. Berarti ini sama dengan 1. Benar? Ada yang salah nggak? Sorry, saya salah. Ini baru dx per dt-nya ya. Ini baru dx per dt. Sedangkan tadi kita nyari persamaan parameter turunannya adalah yang ini. Oke, kita belum cari ini tadi. Oke. Nah, kita cari itu, tadi udah dapat ya. dy per dt-nya adalah 6t yang ini. Kemudian dx per dt-nya adalah 1 per 1 min t kuadrat yang ini. Nah, kita harus bagi dulu untuk mendapatkan persamaan parameter ya. Turunan persamaan parameter. Karena M-nya itu adalah dari turunan persamaan parameter, bukan dari salah satu ini. Oke, kita hitung dulu. Maka dy per dx-nya sama dengan dy per dt tadi adalah 6t.
per dx per dt-nya adalah 1 per 1 min t kuadrat. Nah, ini bisa kita naikkan ke atas, cuma jadi kebalik. 6t kemudian dikali 1 min t kuadrat per 1. Ini 1 ya, di atas. Atau sama aja dengan 6t dikali 1 min t kuadrat. Nah, ini adalah turunan dari persamaan parameternya. Nah, ini yang kita cari M-nya dari yang sini. Nah, tinggal kita masukkan tadi T sama dengan 2-nya. Berarti ini adalah 6 dikali 2 dikali 1 min 2 kuadrat. Maka sama dengan 6 kali 2 adalah 12. Kemudian 1 kurang 2 adalah min 1 kuadrat. Atau sama dengan 12. Nah, ini adalah M-nya. Sampai sini jelas? Jadi kalau dalam bentuk persamaan parameter, kalian harus cari dulu turunan persamaan parameternya. Dengan cara ya kalian satu-satu ini kalian turunkan dulu terhadap variabelnya, ini kan karena T, berarti Y turunkan terhadap T, X turunkan terhadap T. Setelah itu baru kita cari dy per dx yang merupakan turunan persamaan parameter ini semua. Nah, dari yang dy per dt dibagi dx per dt. Nah, dari sinilah kita cari M-nya. Nah, di sini diketahui T-nya itu adalah 2. Titik singgungnya pada T sama dengan 2. Tinggal masukkan 2, dapatlah 12. Nah, di sini sudah dapat M-nya. Cuma di sini kita belum dapat koordinatnya. Cuma tahunya titik singgungnya pada T sama dengan 2. Koordinatnya belum tahu, titik singgungnya belum ada nih. Nah, itu kita cara dapatkannya tinggal memasukkan T sama dengan 2 ini ke masing-masing ini, X dan Y-nya. Oke, jadi X-nya sama dengan T per 1 min T. Kalau kita masukkan 2, maka ini adalah 2 per 1 kurang 2 sama dengan 2 per, ini berapa? Min 1, ini sama dengan min 2. Sedangkan Y-nya sama dengan 3T kuadrat. Kalau kita masukkan 2, berarti 3 kali 2 kuadrat. Sama dengan 4 kali 3, 12. Nah, dari sinilah didapat, maka koordinatnya adalah min 2,12. Nah, di sini sudah dapat kan, M-nya sudah ada, titik singgungnya sudah ada. Nah, kita sudah bisa mencari persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung itu kan, Y dikurang Y0 sama dengan M dikali X kurang X0. Nah, ini maka Y dikurang, tadi Y0-nya adalah 12. M-nya kebetulan juga angka yang sama, 12 dikali X kurang 2. Maka Y-nya sama dengan, ini adalah 12X, min kali min 2 jadi positif 2, positif 2 kali 12 adalah 24, min 12 pindah ruas jadi plus 12. Maka Y-nya sama dengan 12X plus 36. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, sudah dapat persamaan garis singgungnya, sekarang persamaan garis normalnya. Y dikurang Y0 sama dengan min 1 per M dikali X kurang X0. Maka Y dikurang Y0-nya itu adalah tadi 12. Sama dengan min 1 per 12 X dikurang X0-nya adalah min 2. Maka Y-nya sama dengan min 1 per 12X. Ini min kali min 2 jadi positif 2, kali min 1 per 12 jadi minus lagi, minus 1 per 6. Plus 12. Maka Y-nya sama dengan min 1 per 12X. Nah, min 1 per 6 ditambah 12. Ini berapa nih? 72 per 6 dikurang 1 jadi 71 ya. 73, Pak. 73, ini minus. Oke. Oh iya. Ya, 71 per 6. Oke. Ya, ini min, kali min jadi positif, tapi di sini dikali min lagi jadi minus ya.
Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Sambil silahkan yang mau nyatet.
Oke, sudah? Oke, sudah. Kita lanjut kalau sudah. Oke, oke, udah ya. Kita lanjutkan. Oke, sekarang contoh 4 dan nanti ada contoh 5. Ini menentukan persamaan garis singgung dan garis normal ya. Nah, bentuk fx ini adalah, kalau masih ingat, kalau ini seperti ini. Di sini ada x, ada y, terus sama dengan 0, maka ini adalah fungsi implisit ya. Karena kita bentuknya bukan y sama dengan sekian, tapi semuanya ada di sini nih. Nah, berarti kita menurunkannya dengan cara fungsi implisit, nanti bisa buka-buka lagi. Nah, berarti kita menurunkannya tetap terhadap X ya, turunan Y-nya terhadap X. Nah, ada yang masih ingat? Nah, di sini ada yang 2XY dan ada Y kuadrat dan 3Y ya. Nah, untuk menurunkan fungsi implisit, kita tetap menganggapnya seperti variabel X, cuma nanti ingat, kalau ingat, kita tambahkan Y aksen di turunannya. Nah, contohnya misalkan 3Y, kalau 3X turunannya berapa? 3 aja, Pak. Iya, 3. Nah, makanya kalau 3Y, kita melihatnya seperti melihat X. Jadi turunannya adalah 3 juga ya. Tapi jangan lupa dikalikan Y aksen. 3 Y Oke. aksen. Nah, misalkan yang Y kuadrat. Kalau X kuadrat turunannya berapa? 2x. Iya. Nah, berarti kalau Y kuadrat, 2 Y aksen. ya 2Y, Y aksen. Kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada min 2XY. Kalau kita menganggapnya seperti X, berarti kan ini adalah perkalian ya, U kali V. Masih ingat U kali V? U kali V itu sama dengan U kali V sama dengan U aksen V ditambah U V aksen ya.
Di sini U-nya adalah min 2X, V-nya adalah Y. Turunan dari U-nya ini min 2 ya, berarti turunan dari V-nya adalah 1. Nah, maka turunan dari min 2XY, pertama tadi kan U aksen V. U aksennya min 2, V-nya Y. Berarti min 2Y, kemudian ditambah U kali V aksen. U-nya min 2X, V-nya, V aksennya adalah 1. Berarti min 2X. Ingat, sorry yang ini, tadi Y, karena kita menurunkannya terhadap X, berarti ini 1 kali Y aksen ya. Sama kayak yang ini. Ini berarti 2X, Y aksen. Sampai sini jelas? Dan sudah ada semua, kita bisa menurunkan yang si fungsi implisit ini. X kuadrat turunannya adalah 2X. Kemudian min 2XY, tadi turunannya adalah ini ya. Min 2Y, min 2XY aksen. Kemudian plus Y kuadrat, turunannya tadi sudah dihitung 2Y, Y aksen. Kemudian min X itu turunannya adalah min 1. 3Y turunannya adalah 3Y aksen. Plus 2, turunan 2 adalah 0. Berarti ini sama dengan 0. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk mencari M kan, dari tadi M itu adalah turunannya kan. Berapa? Nanti kita masukkan titik singgungnya. Oke. Nah, berarti kita perlu memindah ruaskan yang ada Y aksennya itu di kiri, yang tidak ada Y aksennya itu di kanan. Ini yang ada Y aksen kan berarti min 2X Y aksen plus 2Y aksen plus 3Y aksen. Min 2X Y aksen plus 2Y aksen plus 3Y aksen. Sama dengan, nah yang tidak ada Y aksen kita pindah ruaskan ke kanan. 2X pindah ke kanan jadi min 2X. Min 2Y jadi positif 2Y. Ada lagi si min 1 jadi positif 1. Nah ini kan sama-sama ada Y aksen berarti kita bisa keluarkan. Min 2X plus 2Y plus 3 sama dengan min 2X plus 2Y plus 1. Maka Y aksennya adalah min 2X plus 2Y plus 1 per min 2X plus 2Y plus 3. Di sini ada yang mau tanyakan? Nah, sudah dapat Y aksennya, maka kita tinggal mencari M-nya dengan masukin si titik singgungnya. Maka ini sama dengan min 2, X-nya adalah 0, plus 2, Y-nya adalah min 2, plus 1. Min 2 kali 0, plus 2 kali min 2, plus 3. Oke, min 2, plus 2, plus 2. Maka ini sama dengan 0, min 4, tambah 1, 0, min 4, tambah 3. Ini min 4 tambah 1 jadinya min 3. Min 4 tambah 3 jadinya min 1. Maka M-nya kita dapat adalah 3. Nah, sudah dapat M, sudah ada titik singgung, berarti kita bisa langsung cari persamaan garis singgungnya. Di sini sih ditanya hanya persamaan garis singgung, tapi kalau kalian mau nyari persamaan garis normal pun juga bisa ya. Persamaan garis singgung adalah Y. Wah, pojok susah. Y kurang Y0 sama dengan M X kurang X0. Maka Y dikurang Y0-nya adalah min 2, M-nya adalah 3,
X dikurang X0 adalah 0. Maka Y-nya sama dengan 3X min 0. Ini min kali min 2 adalah positif 2, pindah ruas jadi min lagi. Maka Y-nya sama dengan 3X min 2. Oke, ini adalah persamaan garis singgungnya untuk kurva ini. Nah, kalau ditanya juga persamaan garis normalnya, tinggal dicari Y dikurang Y0 sama dengan min 1/m X dikurang X0. Maka Y dikurang Y0-nya itu tadi adalah min 2. 1/m itu adalah 3. X dikurang X0 itu adalah 0. Oke, terus ini ya. Maka Y sama dengan min 1/3X positif 0. Ini jadi positif, jadi minus lagi. Jadi min 1/3X min 2. Oke, jadi ini adalah persamaan garis singgungnya Y sama dengan 3X min 2. Ini adalah persamaan garis normalnya Y sama dengan min 1/3X min 2. Ini ada yang mau tanyakan? Sambil boleh, kalau ada yang mau nyalin.
Oke, gimana? Ada pertanyaan? Sudah selesai mencatatnya? Satu soal lagi hari ini sama seperti ini, fungsi implisit juga. Oke, gimana? Sudah? Oke, kalau sudah, kita ke soal terakhir. Masih sama dengan bentuknya adalah fungsi implisit ya. Oke, di sini boleh dicoba dulu kalian. Ini bentuknya kayak tadi ya, fungsi implisit. Ini berarti perkalian ya, U kali V. Ini juga perkalian U kali V. Kalian cari dulu turunan ininya berapa. Nah, tapi nanti pada saat kalian mencari M-nya, di sini diketahui hanya titik X-nya aja nih. Titik Y-nya belum tahu. Nah, kalian bisa cari titik Y-nya dengan masukin X-nya ke persamaannya. Nah, nanti tapi setelah kalian masukkan X ini, ternyata kalian akan mendapatkan 2Y. Ada Y1-nya nanti berapa, ada Y2-nya berapa. Jadi ada 2 titik. 1, sekian, dan ada 1, sekian. Nah, jadi nanti kalian akan pada saat kalian mencari M, persamaan garis singgung dan persamaan garis normal, kalian tentukan dulu lagi mau hitung yang mana dulu titiknya. Jadi ada 2 kali. Jadi yang titik koordinat yang titik singgung yang pertama akan mendapatkan M persamaan garis singgung dan garis normal. Terus kalian kerjakan lagi untuk titik singgung yang kedua akan dapat M garis singgung dan garis normal yang berbeda. Oke. Boleh dicoba dulu. Setidaknya yang salah satu titik dulu aja, nggak usah dua-duanya.
Sambil sekalian kerjakan, saya absen ya. 17. Aditya Perdana Sembiring ada? Hadir, Pak. Oke. Airlangga Dewa Pamungkas? Hadir, Pak. Oke. Ahdan Mubarak? Udah nggak ada, Pak. Nggak pernah ada ya. Alif ada ya. Hadir. Oke. Anugrah Bakti? Pasisto? Di partisipan sih ada. Oke. Arya Wahyu Wijaya? Hadir, Pak. Oke. Ayu Andira? Hadir, Pak. Oke. Bintang Mahaputra Ramadan? Hadir, Pak. Oke. David Matthew Lamsihar? David ada? Oke, di partisipan tidak ada. Dimas Ginanjar? Hadir, Pak. Oke. Fadli Ardiansyah Harahap? Ya, oke. Farah Nawal Azalia? Hadir, Pak. Oke. Farhan Rasyad? Hadir, Pak. Oke. Ferdian Syah Nugraha? Oke. Giyats Ibnu Syahid? Hadir, Pak. Oke. Hauzan Arik Bakri? Hadir, Pak. Oke. Innocentius Himawan Wicaksono? Hadir, Pak. Oke. Zuan Montoya? Hadir, Pak. Oke. Keisha Karisa? Hadir, Pak. Oke. Leser Sena? Hadir, Pak. Oke. Hadir. Oke. Maula Afif? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Irgi Catur Dewantoro? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ishak Kemal? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Amar? Muhammad Amar ada? Oke, partisipan sih ada. Berikutnya adalah Muhammad Fadel. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Haikal Astiam. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Najwan Abiyu. Oke. Muhammad Ridho. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Wahid Al-Farabi. Hadir, Pak. Oke. Ni Nyoman Ayu Nirmala Lukita. Hadir, Pak. Oke. Nur Huda. Hadir, Pak. Oke. Raul. Raul ada. Di partisipan sih ada. Rasid. Rasid Ridho. Hadir, Pak. Oke. Rida Dwi Julia Harti. Hadir, Pak. Oke. Rifki Darmawan. Hadir, Pak. Oke. Rizky Putra Perdana. Hadir, Pak. Oke. Subhan Syah Putra. Ada, Pak. Oke. Fieri Giovanov. Fieri Giovanov di partisipan sih ada. Filiananda ada ya. Hadir, Pak. Oke. Zainatul Mila. Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum di absen? Anugerah Bakti hadir, Pak. Anugrah Bakti pasti. Oke. Pak Rahul hadir, Pak. Raul. Oke. David, Pak. Siapa? David. David. Iya, Pak. Oke. Ferdi tadi udah belum ya, Pak? Soalnya ke-mute tadi. Ferdi Ferdiansyah Nugraha. Iya, betul, Pak. Oke, sudah. Oke, makasih, Pak. Oke, di sini yang nggak ada berarti Ahdan Mubarak,
Itu aja sih. Tadi Muhammad Amar ada sama Giovanov. Oke, kita langsung bahas saja terakhir. Oke, ada yang udah dapat? Ini turunannya jadi berapa? Oke, ini adalah U kali V ya. Berarti U aksen V ditambah U V aksen. Yang pertama U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah Y kuadrat. Maka U aksennya adalah 2X ya. V aksennya, nah ini adalah 2Y, jangan lupa Y aksen karena kita menurunkannya terhadap X semuanya. Nah, kemudian yang kedua U-nya adalah min X, V-nya adalah Y. U aksennya adalah min 1, V aksennya berarti 1 dikali Y aksen. Oke, makanya kita hitung X kuadrat Y kuadrat dulu turunannya tadi adalah U aksen kali V, berarti 2X Y kuadrat. Kemudian ditambah U V aksen, tambah X kuadrat 2Y Y aksen. Oke, yang ini X kuadrat Y kuadrat sudah, sekarang kita yang min XY. Pertama adalah U aksen V, min 1 kali Y, berarti min Y. Kemudian U kali V aksen, min X kali 1 kali Y aksen, berarti min X Y aksen. Min 6, jadi 0 ya, habis, jadi sama dengan 0. Nah, ini adalah turunan dari fungsi implisit ini. Nah, kemudian kita tadi ya, yang ada Y aksennya pindahin di kiri, tetap di kiri, yang tidak ada pindahkan yang ke kanan. Jadi ini 2 Y aksen min X Y aksen sama dengan min 2X Y kuadrat. Ini X kuadratnya ada ya. X kuadrat 2Y aksen min X Y aksen sama dengan min 2X Y kuadrat min Y jadi positif. Y aksennya dikeluarkan. Jadinya ini biar enak tulisnya angkanya di depan dulu deh. 2X kuadrat Y dikurang X sama dengan min 2X Y kuadrat plus Y. Maka Y aksennya sama dengan min 2X Y kuadrat plus Y per 2X kuadrat Y min X. Ini ada yang mau tanya? Nah, sudah sampai sini. Nah, kita kan belum tahu X-nya udah ada, cuma Y-nya kita belum tahu. Mari kita masukkan dulu untuk mendapatkan titik singkungnya ya. Satunya kita masukkan ke sini. Bapak, Ya. Bapak maaf Pak, itu untuk yang Y-nya itu min Y-nya bukannya plus Y ya Pak? Atau tetap min Y aja? Yang ini. Yang atas Pak. Ini. Min yang atas. Nah ya, itu kan soalnya kan min XY. Apakah Oke. jadi plus Y atau gimana? Dari sini kemana nih? Di soalnya kan X kuadrat Y kuadrat min XY. Ya. Jadi yang ini hasil turunan yang ini ya. Nah, yang ini hasil turunan yang min XY. Min XY itu kan yang ini nih berarti ya. Pertama adalah U aksen kali V. Berarti min X, U aksen min 1 kali Y. Berarti min Y yang depan. Kemudian ditambah U kali V aksen. U-nya min X, V aksennya adalah 1 kali Y aksen. Berarti min X Y aksen. Sampai sini oke ya? Oke Pak, siap. Oke. Nah, kemudian di bawah yang ada Y aksennya tetap, yang tidak ada Y aksennya kita pindahkan ke kanan. Berarti 2X Y kuadrat dan min Y yang kita pindahkan ke kanan. Oke, maka didapat di sini Y aksennya sama dengan min 2X Y kuadrat plus Y per 2X kuadrat Y min X.
Oke, sampai sini kita akan mencari titiknya dulu, karena baru tahu X-nya, Y-nya belum tahu. Kita masukkan ke sini. Ini kan X kuadrat, Y kuadrat, min X, Y, min 6 sama dengan 0. Kalau kita masukkan X-nya 1 kuadrat, Y kuadrat, min 1, Y-nya tetap min 6 sama dengan 0. Maka didapat Y kuadrat, min Y, min 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat ya. Sini kita bisa faktorkan Y, Y. Nah, berapa yang kalau dikalikan hasilnya min 3, kalau dijumlahkan adalah min 2. Maka didapat ini adalah min 3 plus 2. Maka Y min 3 sama dengan 0, dan Y plus 2 sama dengan 0. Y-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan min 2. Nah, maka titiknya adalah 1,3 dan 1, min 2. Nah, di sini tinggal kalian cari dulu. Pertama pakai titik yang pertama dulu, kalian cari M, persamaan garis singgung dan garis normal. Nah, kemudian kita pakai titik yang kedua, nyari M-nya lagi, terus nyari persamaan garis singgung dan garis normal ya. Di sini saya contohkan satu aja lah. Yang 1,3 ya. 1,3 kita masukkan ke sini. Oke, 1,3-nya kita masukkan ke sini. Maka ini dapat min 2 dikali 1 kali 3 kuadrat plus 3 per 2 kali 1 kuadrat kali 3 min, tuh, oke benar nggak? 1, 3 kuadrat, 3, 1 kuadrat, 3, min 1. Oke, ini sama dengan 3 kali 3, 9, berarti min 18 plus 3. 3 kali 2, 6 ya. Sama dengan min 15 per 5, sama dengan min 3. Nah, ini adalah M untuk titik 1,3. Nah, sudah ada titiknya, sudah ada M-nya, kita bisa cari samaan garis singgung dan garis normal ya. Y dikurang Y0 sama dengan M dikali X kurang X0. Y dikurang Y0-nya adalah 3, M-nya adalah min 3, X dikurang X0-nya adalah 1. Maka Y-nya sama dengan min 3X, positif 3, positif 3. Sama dengan min 3X, positif 6. Nah, kemudian samaan garis normal ya. Y dikurang Y0 sama dengan min 1 per M dikali X kurang X0. Y dikurang 3 sama dengan min 1 per min 3. Jadi positif ya. 1 per 3. X dikurang X0-nya adalah 1. Maka Y-nya sama dengan 1 per 3X min 1 per 3 positif 3. Atau sama dengan 1 per 3X. Ini jadi berapa? 9 per 3 minus positif 8 per 3 ya. Oke, nah terus kemudian kalian cari lagi M persamaan garis singgung dan garis normal untuk titik yang kedua. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini untuk persamaan garis singgung dan garis normal. Ada beberapa jenis, beberapa tipe fungsi. Tadi ya fungsi yang langsung diketahui sama dengan berapa, kemudian ada yang menggunakan fungsi parameter, dan terakhir ada yang menggunakan fungsi implisit. Semua caranya kayak gitu ya. Kalian cari dulu M-nya, baru ntar dapat persamaan garis singgung dan garis normal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada silahkan dicatat yang mau nyatat atau screenshot silahkan. Kalau sudah selesai nyatetnya, sudah materinya sampai sini dulu, sampai